kelompok, kemudian membentuk kelompok dalam satu lingkungan masyarakat itu sendiri. Kemudian materi selanjutnya terkait dengan jenis-jenis struktur sosial. Nah, di mana di dalam jenis-jenis struktur sosial itu dibagi menjadi 5. Di antaranya pertama ada struktur sosial kaku dan luas. Nah, maksudnya di sini struktur sosial kaku dan luas itu di mana struktur sosial susunan pola hubungan itu sewaktu-waktu itu bisa berubah karena berdasarkan kebutuhan. Kemudian yang kedua struktur sosial formal dan informal. Ada yang tahu apa itu struktur sosial formal dan informal? Udah disusun atau udah ada prosedur yang harus dilewati atau dilakukan. Baik, benar sekali ya jawabannya. Siapa tadi benar? Jadi struktur sosial formal dan informal. Nah, struktur sosial formal dan informal. Kalau struktur sosial formal itu kayak lebih kita itu diakui dan ada yang bertanggung jawab terhadap struktur ini dan juga berdasarkan di bawah hukum gitu. Kemudian kalau yang informal, nah kalau informal itu kebalikan dari formal, di mana kalau informal itu kayak tidak diakui secara hukum dan juga tidak ada tanggung jawab, tapi selalu dibentuk di dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, sosial homogen dan heterogen. Ada yang tahu apa perbedaan heterogen dan homogen? Ada yang tahu? Tidak ada. Nah, di sini maksud dari struktur sosial homogen dan heterogen. Nah, struktur sosial homogen dan heterogen itu kalau homogen itu kayak lebih adanya pengaruh persamaan antara suatu kelompok di masyarakat. Nah, kalau di heterogen itu kayak lebih perbedaan struktur di masyarakat tersebut. Kemudian yang keempat ada struktur sosial mekanis dan statis. Nah, maksudnya mekanis dan statis di sini itu kalau mekanis itu kayak lebih persamaan yang menurut kita berdasarkan posisi gitu, posisi di struktur sosial, kelompok sosial. Kemudian yang kedua ada statis. Nah, kalau statis itu kayak satu kelompok itu dikatakan lebih baik ketika posisinya sudah terpenuhi semua. Kemudian yang terakhir ada struktur sosial atas dan bawah. Nah, kalau struktur sosial atas dan bawah itu kan sering kita ketahui di kehidupan masyarakat kita ya sehari-hari atau ya sehari-hari pada umumnya. Dimana kalau struktur sosial atas itu kita ketahuinya itu misalnya memiliki kedudukan yang lebih tinggi, kayak misalnya diakui oleh hukum, kemudian berdasarkan struktur sosialnya yang ada di masyarakat atau budayanya dan juga secara ekonomi politiknya juga memiliki kewenangan. Nah, contohnya misalnya sosial atas itu kayak kita ketahui di masyarakat kita itu secara umum kayak misalnya apa ya kayak strata sosial gitu, ada tingkatan strata sosial kayak ada masyarakat yang golongan atas, bawah, menengah kayak gitu. Terus kalau yang bawah itu paling rendah. Kalau bawah itu kayak kebalikan dari paling atas. Kalau bawah itu paling rendah atau bisa dikatakan paling rendah